Udah lama nggak ngeliat si Dede kemana? Si Dede kemari-mari. Oke, semuanya kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, perkenalkan nama saya Randy Radian ya. Nah sekarang tugasnya perkenalan dulu. Dimulai dari sekarang perkenalan dulu aja ya. Dimulai dari siapa aja terserah. Ayo Pak Iman. Perkenalkan diri dulu Pak Iman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukiman, biasa dipanggil Pak Iman, bekerja di instansi UPTD SDN Cirende 03. Tempat tinggalnya Klaster Neon Tetra, Blok B nomor 17, Tajur Halang, Bogor. Terima kasih. Ya, ayo yang lainnya. Kak Lukman, ayo Kak Lukman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Redi atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lukman Herianto, biasa dipanggil Pak Lukman. Saya mengajar di UPTD SDN Negeri Ciputat 02. Dan saya berdomisili beralamat di Jalan Anggrek, RT 02, RW 18, nomor 104, dan domisili di Pamulang. Terima kasih Pak Redi. Sama-sama Kak Lukman. Kak Fikri, boleh? Baik, terima kasih Kakak Fasil. Perkenalkan, nama saya Aksanul Fikri. Kebetulan mengajar di UPTD SDN Pondok Ranji 03. Domisili di Pondok Ranji di Jalan Rusa 2. Itu aja, terima kasih Kakak Fasil. Sama-sama. Kak Muhammad Amin. Dipersilakan. Ya, hadir. Perkenalan. Hadir Kak Cano. Siap, Kak Amin. Perkenalan Kak Amin. Kenalkan diri Pak Amin. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kakak-kakak kita semuanya dikasih sehat walafiat hingga acara nanti selesai. Perkenalkan, saya Muhammad Amin dari SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, Pondok Rengas, Ciputat Timur. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Amin. Sekarang silakan Pak Muhammad Kurniawan Wahid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan Wahid, mengajar di UPTD SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan, Ciputat Timur, tinggal di Pondok Aren, Arinda 2. Terima kasih. Sama-sama. Ini ya, nggak dibuka fotonya, Pak Amir. Kak Imam tuh belum, Kak Imam. Kak Imam, ya Kak Imam belum. Persilakan. Di ini dulu suaranya Kak Imam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diterima di acara ini. Perkenalkan, nama saya Imam Safi'i, ngajarnya di UPT SDN Pondok Ranji 04, tetanggaan dengan Kak Hasanul. Alamat rumahnya di Gandaria Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Imam. Senior saya ini mah. Ayo, Pak Reja. Ya, terima kasih Kakak Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Reza Azwardi, biasa dipanggil Reza. Bertugas di SD Lab School VIP UMJ dan berdomisili di Warujaya, Parung, Bogor. Terima kasih. Sama-sama. Muhammad Kurniawan. Ya Pak. Ya udah. Ya. Udah kan tadi Pak? Udah Kak. Udah Kak tadi. Udah ya. Hana Susana, Kak Hana Susana. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya Hana, saya guru TK di Oraet Labora Pamulang. Jadi nanti minta tolong bantuannya untuk PJOK ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke, sekarang udah semuanya kan? Belum itu Kak, ada Kak Irfan belum Kak Irfan? Kak Irfan, mana Kak Irfan? Kak Irfannya ada nggak? Halo Kak Irfan. Hadir. Ya, dipersilakan Kak Irfan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya. Perkenalkan, nama Irfan Wirardi, bertugas di UPTD SDN Rempoa 03. Mukanya mukanya. Mukanya nggak ada mukanya. Iya. Lagi di jalan. Nggak ada mukanya. Pakai helm. Nanti nggak kenal. Domisili di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Kakak-kakak semua, apakah udah kelihatan PowerPoint saya? Udah. Siap, sudah Kakak. Udah ya. Ini tentang kesepakatan bersama dulu, ya. Yang pertama, kita menyalakan kamera, tapi itu kondisional ya. Kalau misalkan lagi sibuk, lagi ada ngajar apa gimana, yang nggak bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Terus mematikan mikrofon apabila nggak ada pertanyaan. Harus hadir seutuhnya. Nah, yang terpenting ini hadir seutuhnya. Kita kalau nggak salah itu kita 19 kali pertemuan di tatap maya ini. Kalau lebih dari 3 apa 2 pertemuan tidak hadir, biasanya ini nggak lulus. Ya. Walaupun tugasnya dikerjain apa gimana, tapi kehadirannya kurang tetap. Nah, yang selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Terus kalau mau bicara, mau ada pertanyaan, klik raise hand sebelum bertanya. Kalau gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan sesi materi untuk sesi program PKG PJOK. Yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung program pelaksanaan. Nih, kakak-kakak semuanya
Tolong dituliskan di chat ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya itu apa menurut kakak-kakak semua? Tolong dituliskan nama langsung di kolom chat ya kakak-kakak. Boleh sekarang di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Muhammad Kurniawan Wahid, tujuan pelajaran olahraga agar anak bugar dan paling penting agar anak tetap sehat. Menurut Pak Sukiman, sama Sukiman, belum ditulis jawabannya. Menurut Ahsanul Fikri, Kak Ahsanul mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Menurut Kak Imam, untuk membuat siswa menjadi sehat jasmani dan rohani. Kak Imam. Menurut Kak Aminuddin itu salah satu tujuannya adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk melatih motorik anak jadi lebih baik. Menurut Kahana, tujuan PJOK untuk meningkatkan kesehatan fisik peserta didik yang berpengaruh kepada kesehatan jiwa dan rohaninya. Menurut Kak Lukman, tujuan PJOK di sekolah untuk membuat peserta didik sehat dan bugar, dan kita sebagai peserta didik memberikan wadah agar mengembangkan bakat alami peserta didik. Dan memberikan pelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, menurut Muhammad Amin, agar anak didik kita sehat jasmani dan rohani. Menurut Pak Sukiman, tujuan PJOK mengembangkan anak keseluruhan melalui kegiatan pelajaran PJOK, pengembangan fisik dan mental. Yang baru masuk ini Pak Basril. Iya Pak. Ya, Pak Basril. Menurut Pak Basril apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, untuk tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah itu menurut saya ya untuk mengembangkan pola gerak dasar anak. Terus juga untuk pelatih kebugaran anak. Di samping anak belajar di dalam kelas, jadi anak juga belajar di luar kelas. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan. Oke. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut?
Coba Kak Sukiman, kalau menurut Kak Sukiman, betul tidak PJOK sebagai hiburan? PJOK bukan hiburan sih. Kalau PJOK itu adalah untuk refleksi buat anak tentang sosial, emosional, dan fisik juga. Jadi bukan hiburan. Oke, terima kasih Kak Iman. Sekarang silakan Kak Lukman. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Redi. Baik, menurut saya PJOK itu adalah sebuah tidak hanya untuk mengembangkan fisik dan kemampuan peserta didik. PJOK itu adalah olahraga itu ya, itu adalah sesuatu yang membuat jadi tubuh kita tuh hiburan juga, perlu ada hiburan juga, karena dengan kita berolahraga, kita memainkan permainan yang membuat peserta didik kita itu menjadi senang, otomatis kesenangan dalam mentalnya dia dalam belajar akan lebih meningkat. Dan kadang kita melihat itu kadang bukan guru yang hebat, tapi bagaimana guru itu yang dikangenin akan datangnya kepada guru-guru yang bukan guru yang hebat, tapi guru-guru yang kedatangannya selalu dinantikan oleh Nanti ya. Menurut saya. Iya, kalau biasanya itu anak-anak SD, pastinya kalau ada pembelajaran PJOK itu pada senang. Mereka terus kalau nggak ada pelajaran PJOK, gurunya nggak masuk, anak-anak pastinya kecewa. Ya kan, nggak seperti kita kalau pelajaran matematika atau yang lainnya. Kalau nggak masuk gurunya ya mereka ya alhamdulillah, ya kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau lihat survei, kalau PJOK beda lagi. Anak-anak mungkin besoknya langsung menanyakan, Pak gimana nggak masuk, kok nggak masuk gitu. Kadang ada anak-anak yang ngomongnya, Bapak mah pilih kasih ke kelas lain masuk, sedangkan ke kelas kita tidak masuk. Nah itulah PJOK, hebatnya PJOK. Jadi kita nggak usah lagi nyari-nyari gimana sih caranya peserta didik agar bisa merasa senang dengan pembelajaran kita. PJOK nggak usah buat mencari-cari hal yang membuat peserta didik senang. Hanya beda sama pelajaran yang lain. Pasti pelajaran lain itu bingung dia. Gimana sih peserta didik ini bikin senang, bikin nyaman, misalkan belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, sekarang ada yang mau nambahin lagi? Silakan. Menurut pengalaman kakak selama menjadi guru PJOK, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Mungkin pembelajaran yang menyenangkan kali ya masuknya. Ya, kayak yang tadi kan sudah dibilang, kalau misalkan guru tidak masuk, pasti muridnya nanyain kenapa nggak masuk. Beda sama kalau pembelajaran lain. Terus apakah betul PJOK untuk prestasi? Menurut kakak-kakak semua betul nggak PJOK itu untuk prestasi? Ada yang mau ini? Salah satunya Kak, bahwa PJOK itu adalah salah satu arahan untuk menjadikan siswa kita memiliki prestasi, khususnya di bidang olahraga. Ya, ada lagi tambahan yang lain? Saya setuju dengan Kak Amin, tapi ada juga mungkin menurut jenjang berbeda-beda. Kalau di tingkat dasar, mungkin kita tidak bisa memaksakan si anak itu untuk mendapatkan sebuah prestasi, karena di sekolah dasar tersebut kita mencoba untuk bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani. Itu, Pak. Ya, ada lagi misalkan sekolah ada suatu turnamen futsal nih, misalkan kata kepala sekolahnya harus juara. Nah, sedangkan PJOK itu tidak ranahnya tidak ke sana. Nah, menurut kakak-kakak gimana cara menyikapinya?
Ada yang pernah mengalami belum? Ya, Ya, silakan Kak Imam. ya menurut saya untuk pelajaran PJOK ini sangat menunjang untuk perkembangan atau prestasi olahraga ya. Karena olahraga itu kan awalnya daripada pendidikan jasmani ya. Yang mana pendidikan jasmani itu luang lingkupnya olahraga. Jadi menurut saya prestasi olahraga itu ya ditunjang oleh bagaimana pendidikan jasmaninya di sekolah itu berjalan dengan baik. Ya, begitu saja. Ya. Menurut Pak Imam itu ditunjang ya. Gimana cara menunjangnya dari bawah, dari SD, SMP, SMA. Ya. Baik. Jadi kalau gitu mah minat bakat ya? Iya betul. Jadi masuknya ke minat bakat juga dari pendidikan jasmani itu. Karena kan dilihat dari situ anak ini prestasinya kira-kira bakatnya di cabang olahraga mana gitu. Ketahuan daripada pendidikan jasmaninya di SD gitu. Oke, terima kasih Pak Imam. Nah, yang selanjutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Silakan, siapa lagi? Yang mau, ya silakan Kak Hana. Ya Pak, terima kasih. Saya setuju Pak kalau memang PJOK itu untuk kebugaran. Nah karena selain itu kalau misalnya tidak ada PJOK, apakah seperti pertanyaannya, apakah bisa tercapai dengan hal yang lain? Bisa. Nah biasa kan ada ice breaking di mata pelajaran tertentu, dan itu kan termasuk pendidikan jasmani juga kan, walaupun secara tidak langsung gitu. Jadi saya setuju Pak. Baik, terima kasih Kak Hana. Yang lainnya, coba. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kalau menurut saya, Kak Fasil, saya sangat setuju dengan PJOK dengan kebugaran, karena kenapa? Arti kebugaran sendiri itu adalah melakukan hal-hal yang secara kontinu tanpa mengalami kelelahan yang tertentu. Itu fundamental dari kebugaran. Jadi di sini kebugaran tersendiri itu dapat kita rasakan terkait dengan melihat fisik dari anak-anak di sekolah gitu. Jadi kita juga sebagai guru olahraga dapat mengembangkan kebugarannya ya yang dasar-dasar saja di sekolah gitu. Jadi itu Kak Fasil. Oke, berarti kita semuanya setuju ya untuk PJOK untuk kebugaran. Nah, tantangan utamanya itu biasanya kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arahnya tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Nah, yang selanjutnya bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Pembelajaran dan asesmen peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat, latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Yang pertama itu involving itu ada engineering, tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan. Enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik.
Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang terusnya praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Selanjutnya pembelajaran untuk semua peserta. Jadi pembelajaran PJOK itu diharapkan untuk semua peserta, tidak memandang fisik atau gender peserta didik. Nah, yang selanjutnya kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak programnya: mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, seperti guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, nanti di pengantar lakukan modul 2.1, kakak-kakak semuanya nanti bikin video pembelajaran. Nanti kita analisis, ya. Bikin video pembelajarannya itu selama 30 menit. Tapi jangan gimana ya? Jangan dibuat-buat. Video pembelajarannya jangan dibuat-buat, jangan dibagus-bagus, ya seperti kita sedia kalanya belajar seperti biasa. Nanti di situ kita analisis, kita cari mana yang kurang tepat, mana yang sudah tepat, dan mana yang harus ditambahkan. Ya. Yang pertama, lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi kalau materinya itu mah gimana Bapak Ibu aja. Ya. Kalau pas minggu ini lagi misalkan pembelajaran tentang gerak dasar lokomotor, kalau buat anak SD ya silakan gerak dasar lokomotor aja, menyesuaikan. Jadi jangan misalkan sekarang lagi pembelajarannya tentang sepak bola. Tapi saya kalau sepak bola, kalau saya belajar belum terlalu paham, pindahlah ke bola basket, nggak usah kayak gitu. Seadanya aja. Nah, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Nah, yang pertama itu praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi, pendahuluan, inti, dan penutup. Tolong kalau ada yang bisa screenshot aja ininya. Rekan praktik pengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi jangan diedit, utuh aja videonya. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penjangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar apapun teknik pengambilan gambarnya. Keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam oleh aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Nah, yang selanjutnya, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dengan link rekaman pembelajaran LME. Nanti RPP-nya modul ajar, pilih aja mau RPP atau modul ajar. Terus nanti pas
uploadnya biasanya itu Bapak Ibu harus upload dulu ke YouTube, ambil linknya, baru di upload lagi ke LMS. Batas waktu pengunggahannya kalau gelombang kita kan gelombang 2. Jadi 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Ya kalau menurut saya mending sekarang aja bikin videonya, jadi tenang. Nanti biasanya ini nanti kita bahasnya itu pas tatap muka. Kita nganalisis videonya pas tatap muka. Ya. Dibuat selama 30 menit secara natural tanpa ada editan sama sekali. Bapak Ibu gimana caranya Bapak Ibu ngajarnya yang seperti biasa aja, jangan di lebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Kalau Ibu ngajarnya sempurna, ya nanti analisisnya juga pasti gampang gitu, pasti sempurna semua pembelajarannya. Kalau didiskusikan juga pasti agak-agak susah. Makanya sininya disuruh videonya natural saja tanpa editan, biar kita diskusi di sana mana nih yang perlu ditambahkan, mana yang kurang, mana yang harus yang berpusat pada peserta didik. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu ini kan udah paham kan, udah di screenshot kakak-kakak. Ini udah di screenshot belum? Sudah Kak, sudah Kak. Sudah aman Pak. Kalau misalkan ada dikirim aja tolong di grup yang ada ini ya. Nah, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan mencapai pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, nanti saya kirim linknya. Bentar dulu ya, Ibu. Ini Bapak Ibu semuanya menggunakan laptop kan ya? Soalnya ini kalau di menggunakan HP ini susah, nggak bisa kita buat ngisinya. HP-nya meledak. Meledak ya, pakai HP jangan meledak. Lama banget ya. Saya kirim di link, di chat, tolong masuk Kak. Diklik.
Apa udah kelihatan? Sudah Pak. Instruksinya apa ya Pak? Nulisnya di mana? Silakan diisi dengan menggunakan stick note. Ada kan di situ stick note? Stick note-nya ditarik aja ke atas. Tulis nama, terus jawaban. Stick note-nya ditarik aja. Ini kalau buat mindahinnya ada gambar tangan. Kalau mau geser kiri kanan, klik dulu gambar tangannya dulu, baru bisa ke kiri dan ke kanan ya. Oke, silakan diisi. Paham? Pada paham nggak, kakak-kakak? Ada yang mau share screen nggak? Biar saya dapat lihat. Coba share screen Pak Lukman. Pak Fikri juga boleh, yang lainnya boleh di share screen. Kalau di saya munculnya begitu klik itu langsung pilihan suruh nulis nama nih Kak nih. Ya, dicoba di share screen dulu. Kayak gimana biar bisa kelihatan. Saya izin share screen ya. Iya, Kak Lukman izin share screen. Boleh Kak Lukman. Nah ya kayak gitu. Di ininya materi orientasinya Kak Lukman di ini aja ya, diperbesar. Itu nggak bisa diklik, diperbesar. Nggak, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Diperbesar aja pakai mouse. CTRL langsung mouse ke apa namanya? Ke depan. Enggak, jangan diklik itunya. Ini diklik kan terus? Enggak usah diklik. Dikliknya di sembarang aja, jangan di situ. Diklik di sembarang. Nah, udah itu perbesar. Perbesarnya CTRL sambil kursornya digedein. Itu saya harus masuk. Bukan kayak gitu. Gimana sih? Diperbesar CTRL. Kan Itu CTRL. kalau Lukman pakai mouse nggak? Enggak. Hah? Enggak pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse, kalau Lukman di sini aja di apa namanya? Buat dipindah-pindah ini kan ada nih layar sentuhnya. Ada kan layar sentuhnya kalau Lukman? Nah, layar sentuhnya itu kayak dibuka gitu, dilebarin. Sama 2 tangan, coba. Sama 2 tangan dilebarin aja.
Itu mah nggak usah digeser-geser yang itu. Bisa nggak kalau nah gitu terus. Nah gitu sampai besar. Terus aja terus sampai penuh. Nah udah itu klik gambar tangan. Ya. Klik gambar tangan lalu geser ke kiri ke kanan ya. Terus. Ya terus. Sudah. Mentok, Pak. Terus ada lagi dia nomor 3-nya yang pertama terus. Ya terus digeser lagi. Oh. Masih ada yang pertama, terus geser Kak Lukman. Enggak. Masih digeser. Oh, satu dulu. Enggak, itu geser lagi ke kanan lagi geser, masih ada itu. Nah, itu. Nah, apa yang harapan Bapak Ibu yang dapatkan selama pendidikan KG PJOK ini? Nah, di situ Kak Lukman diisi. Nah, yang ngerjain baru Pak Buhana, Kak Hana, sama Kak Hana aja. Yang lainnya masih bisa gimana? Kak, ini saya buka, tapi minta nama. Pas diklik yang timbul bukan ini. Coba lagi diklik lagi linknya. Saya klik linknya ya. Coba klik lagi linknya. Oke, timbul. Diperbesar. Ini udah gede. Coba di apa yang share. Ibu inginkan dapat selama pendidikan PKG PJOK ini. Ya. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ya, nah itu diisi. Tiga-tiganya di sini. Ya, tiga-tiganya diisi. Pakai stick note. Pakai stick note, bukan di bukan di blok kayak gitu. Stick note yang di sini nih, yang dekat pensil, dikeatasin, digeser. Oh, nih. Ya, dikeatasin aja, digeser. Warna ungu ya? Ya, dikeatasin, digeser. Biasanya sih beda-beda setiap peserta. Ini mah tabel ngikut semua digituin. Nah, udah ada. Langsung aja di isinya aja langsung, namanya ya, nama dari akunnya muncul.
Yang lainnya ini baru Pak, yang lainnya mana ini? Kita belum bisa nih, belum paham. Yang lainnya Pak, paham nggak yang lainnya? Nggak paham. Iya nih, mana coba diarahin, Kak. Coba ya dari awal nih. Ini kan udah komen, udah ini nih. Izin pakai HP. Kalau pakai HP memang susah, Kak. Kalau pakai HP susah. Coba yang nggak pakai HP. Soalnya lagi di jalan nih. Ya, kalau muncul ini gimana nih Pak Kafasil? Cuman begitu masuk ke aplikasi. Apanya? Gimana? Suruh ngisi nama, bukan yang tadi tuh. Yang mana yang suruh ngasih nama? Dia jadi login dulu kayaknya. Nama login nama ID. Kasih aja nama dulu, kasih nama. Ya, terus habis kasih nama, pilih tapi nggak bisa. Ya itu. Coba di share screen. Sanwa. Muncul nggak? Coba kasih nama dulu. Udah dikasih nama, terus dia muncul pilihan. Nah ini nih. Ya, ada aja coba, bisa nggak? Nggak bisa, udah langsung begitu tuh. Ke bawahnya. Udah, Nah, ini kan continue. Coba yang mana aja? Yes, yang yes aja ya itu. Finish. Udah. Oh, bisa. Klik yang Terus yang mana note. lagi? Note yang mana? Stick note. Yang ini yang dekat pensil nih. Ini? Dekat pensil. Ini ya? Gambar buku, kertas. Nah, itu dikeatasin aja, digeser. Nah, gitu, dilepas. Nah, tinggal ditulis. Ini nama apa tuh siapa? Nggak usah langsung tulis jawaban Langsung aja jawaban, namanya udah ada. Oh gitu. Yang lainnya ada yang kurang paham nggak? Ini baru beberapa orang soalnya. Ker ngajung. Ke Basir, ini kan udah di kertasnya udah ditaikin nih. Ini ngetik untuk kliknya bagaimana nih? Yang mana? Ini kan yang kertas tadi udah kita taikin ke atas nih di kolom pertanyaan. Ini supaya bisa kita tulis di dalamnya, klik. Klik aja, Kak, klik aja di kertasnya. Diklik aja nanti otomatis ada ya kayak gambar. Lah ini cuman garis-garis doang ini, nggak ada hurufnya. Coba diklik aja, udah diklik aja, coba tulis. Oke deh. Coba bisa nggak? Diklik, lalu tulis.
Nggak kelihatan kali karena kecil ya? Ya, diperbesar aja bisa itu. Ini jawabannya kepada di sini ya. Ini jawabannya jadi lompat kemana? Nanti keluar. Tadi jawabannya yang Kak Lukman sama Kak Hana kok hilang ya? Pada hilang. Perlu diulang lagi, Pak? Boleh, Kak. Kalau kata Pak Kapikri, saya mengharapkan mendapatkan ilmu baru yang dapat meningkatkan kompetensi diri dalam belajar mengajar. Kata Pak Sukiman, harapan saya setelah hilang jadi hilang. Bergeser-geser kayaknya Pak. Atau di bawah kayaknya Pak, numpuk di bawah. Jadi numpuk di bawah. Iya, jadi numpuk di bawah kayaknya. Iya, jadi numpuk di sini. Saking banyak jawabannya, ya sampai pertanyaannya nggak kelihatan. Iya, makanya. Manain Kak Amin.
Nggak apa-apa. Ya, satu-satu gantian ya. Iya, namanya juga baru belajar, jadi bisa ini kita. Saya juga baru belajar, saya juga dulu ini pertama mah. Lama-lama bisa. Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau menurut Kana, harapan saya dapat mengajarkan PJOK untuk anak usia dini dengan panduan yang tepat, sehingga pelaksanaannya berguna bagi, hilang lagi nih mah. Pelaksanaannya berguna bagi perkembangan fisik anak. Menurut Kana, kontribusi mengikuti setiap pertemuan dengan penuh, banyak bertanya dan belajar kepada anggota kelompok yang lebih berpengalaman, mengajar PJOK dan fasilitator, mengerjakan tugas yang diberikan agar dapat dievaluasi bersama. Menurut Kak Lukman, yang saya lakukan dengan cara memodifikasi permainan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nih, Pak Lukman. Pak, siap. Pak Lukman, yang saya lakukan dengan cara memodifikasi permainan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ini maksudnya memodifikasi kayak gimana, Kak Lukman? Biar kakak-kakak semua dan mendapat pencerahan. Baik, dalam pembelajaran kan kita kadang-kadang melihat itu, jadi gini Pak, contohnya itu dalam permainan bola voli Pak. Dalam permainan bola voli itu, kita itu kelas 4 dan 5 itu masih tergandal tentang servis bawah. Nah, anak-anak itu kan kalau servis bawah dan bolanya itu cuma satu, itu kan jadi anak-anak itu bergeraknya itu bergantian. Jadi itu lama rotasinya mereka itu. Rotasinya itu lama, dan sehingga saya memodifikasinya itu caranya dengan permainan kasti voli Pak. Nah, kan kalau kasti itu kan memukul ya Pak ya. Dalam permainan itu anaknya berlari. Dalam ini saya modifikasi bagaimana ketika kastinya itu, pukulnya itu saya ganti dengan servis bawah. Dalam servis bawah itu ketika kepukul baru anak-anak itu mulai berlari ke base masing-masing gitu Pak, sesuai dengan itu dalam pasaran dan pasaran di sekolah saya ya. Karena kalau kita lihat dari satu bola atau cuma ada 2 bola, sedangkan peserta didik kita itu ada 30 sampai 35 orang, itu kalau secara bergantian lempar passing itu akan membosankan dan mereka itu lama ya. Itu akan lama. Jadi bagaimana caranya saya memodifikasi dalam permainan hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Ya, berarti itu sarana ya, sarana prasarana bola yang kurang, jadi kalau Lukman itu modifikasi dengan cara ya barusan gimana kalau Lukman, alatnya itu kita membuat. Kalau Lukman pernah nggak membuat misalkan bola voli ini, kita bola volinya cuma 1 misalkan. Pernah nggak kalau Lukman membuat modifikasi, tapi modifikasinya itu bola? Oh, kalau modifikasi bola mungkin belum Pak ya? Iya. Belum dapat. Tapi kalau saya cara bermainnya aja Pak, modifikasi permainannya aja. Jadi cara bermain kalau Lukman ya? Iya, jadi anak-anak tidak jenuh menunggu ganti-gantian seperti itu. Jadi tetap mereka bisa bergerak juga. Iya. Nah, ada juga yang lebih efektif biasanya kalau misalkan kita pembelajarannya tentang apa nih, permainan bola besar. Wah, bolanya cuma 1, boleh kita modifikasi. Modifikasinya kita buat dari kertas misalkan, di bulat-bulat bikin besar, kalau enggak plastik apalah. Biar mereka semuanya kalau bola cuma 1, antriannya sangat panjang. Kapan anak peserta didik dapat memahami, kalau ini mah dapat bisa lah.
kalau kita memodifikasi bolanya, mungkin peserta didik dengan cara misalkan tadi dengan servis bawah, mungkin anak-anak paham dengan gerakannya aja juga udah bagus. Bersama apalagi bolanya udah dimodifikasi kan, semakin banyak bola semakin anak-anak juga semakin banyak gerakannya, cepat, nggak lama ngantri kan. Kalau kebanyakan jangan terlalu, kalau pembelajaran sekarang itu anak peserta didik itu jangan terlalu banyak mengantri, jangan terlalu lama. Jadi gimana sih caranya anak peserta didik biar selalu aktif, tidak ngantri, tidak lama, mungkin gitu bisa dimodifikasi dengan cara bolanya dimodifikasi, dengan cara Kak Lukman tadi katanya membuat permainan biar anak-anak gerak semua, itu bagus. Jadi kita nggak dengan bola satu nggak terpaku aja sama bola satu, anak-anak ngantri sampai belakang, sampai habis kayaknya pembelajaran. Ya dari situ kan anak-anak bisanya, peserta didik bisanya gimana kalau kayak gitu. Ya mungkin masalahnya tetap sarana dan prasarana, alat-alat. Kalau di daerah sini sama semuanya. Sama sih Pak Kak Fasil, kalau guru PJOK mungkin bukan cuma di mana-mana ya, di tempat saya juga sama gitu. Kita terkenal dengan sarpras gitu. Dan memang harus ada, maksudnya apa, orang-orang yang di atas tuh yang memikirkan gitu terkait dengan sarpras. Jadi memang tadi juga disampaikan kita bagaimana mau membentuk sebuah prestasi gitu. Kalau sarprasnya juga tidak memungkinkan gitu kan. Iya benar. Gitu. Sedangkan sekolah nuntutnya selalu ada prestasi, tapi dari segi sarpras ya tadi kita sangat dilema sekali terkait dengan sarprasnya, bola aja ganti-gantian gitu. Gimana mau ada prestasi? Memang tantangan terbesar kita adalah ya kurang lebih di sarpras begitu Kak Fasil. Iya. Ya pasti di mana-mana kayak gitu, benang kusutnya itu di sarpras. Kadang bolanya satu, kadang lapangannya tidak memadai. Sedangkan kalau kita turnamen disuruh juara satu, kan bingung olahraga. Nah sekarang gimana caranya kita memodifikasi mau bola, mau sarana prasarana maupun saat pembelajaran, kayak tadi Kak Lukman kita mau bikin permainan. Kalau misalkan bola voli, permainannya apa nih? Permainannya biasanya itu yang nggak jauh dari permainan bola voli. Jadi permainan itu menyerupai permainan bola voli. Kalau permainan passing bawah, lagi misalkan materi passing bawah, berarti kita apa nih permainannya yang percis sama passing bawah, kita modifikasi aja. Kayak gitu, kayak kita kalau melempar tangannya berarti harus lurus, jangan sampai ditekuk. Kan itu passing, kalau itu passing bawah kayak gitu, tangan lurus. Jadi coba aja permainan itu modifikasi dengan cara passing dilempar sama temennya, hanya tangannya itu jangan sampai ditekuk, dia terus lurus biar jadi terbiasa. Saat dia nanti praktek voli pasti dia udah terbiasa dengan permainan bola voli dengan tangan yang lurus, tangannya enggak bengkok. Kayak gitu. Ya tinggal pinter-pinter kitanya sebenarnya modifikasinya mau gimana. Kayak gitu. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau enggak kita mau ke modul 1, soalnya udah lumayan, udah sejam, tinggal 30 menit lagi. Kak Asi menambahin sedikit. Boleh. Ya, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dengan sarpras nih ya. Ya. Atau modifikasi belajar di lingkungan PJOK terutama. Ini kayaknya dari tadi kan kita berkaitan dengan ya seperti mungkin ada juga kita yang ngajarnya di SD, SMP, mungkin di SMK gitu ya. Ya. Mungkin seperti itu. Ini kondisi yang sangat berbeda pada saat memang kita melakukan kontak fisik dengan langsung di anak-anak gitu. Seperti kami yang ada di SMK nih. Ini kan permasalahannya banyak. Untuk sarpras sih kita nggak ada masalah.
begitu. Pada hari ini ya sedikit terpenuhi begitu. Namun yang jadi kendala adalah etos kerja, saya mah bilangnya ya, artinya kecenderungan anak-anak, terutama anak-anak perempuan, gitu. Jadi kalau di SMK itu kurang semangatnya anak-anak berolahraga, terutama perempuan. Nah ini saya lagi menyikapinya seperti apa, begitu. Apa memang kurang menariknya keilmuan yang kita lakukan di sekolah atau seperti apa? Ini arahannya, Kak. Makasih. Oke, kalau kata Pak Kak Amin itu jadi etos kerja peserta didik tapi peserta didiknya perempuan. Ya dia udah sepertinya tidak SD, tidak SMP, tidak SMA. Biasanya ada aja yang kayak gitu kalau perempuan. Kalau misalkan kalau kepanasan dia langsung, Pak, saya panas, saya pengen udah aja. Nah, cara menyikapinya gimana? Kalau misalkan peserta didik kepanasan ya kita misalkan nyari tempat yang teduh. Terus kalau misalkan peserta didiknya, biasanya kalau saya Pak Amin, pertama kita, apalagi kalau anak SMA kan dia udah pada paham tuh. Kita ada kesepakatan dulu di awal. Kita bikin kesepakatan kalau itu di awal pas kita masa orientasi kalau nggak salah ya, kalau saya bikin kesepakatan kelas dulu. Kalau misalkan peserta didik perempuan harus gimana aja, kita jabarkan di sana. Laki-laki harus gimana aja, ganti baju berapa menit. Kalau misalkan ada yang gimana, yang nggak sekolah apa gimana, itu jadi udah sebelumnya itu udah dipetakan sama kita. Sudah diatur ya Kak waktunya ya? Iya, jadi udah diatur. Jadi peserta didik, apalagi peserta didiknya itu SMA gitu. Mungkin dia udah paham. Kalau saya begini, wah nanti imbasnya misalkan nilai saya jadi kurang bagus kayak gitu. Nah kita pertamanya aja kita harus diingatkan. Setiap pembelajaran biasanya saya mengingatkan peserta didik dulu. Misalkan kayak gini, contohnya anak-anak. Kalian masih ingat gak kesepakatan kelas yang kita udah sepakati? Ayo coba siapa yang masih ingat? Biasanya kan peserta didik ada tuh yang bicara. Saya Pak, apalagi kan anak SMA saya Pak. Nah dari situ mungkin peserta didik teringat kembali. Jadi peserta didik mau ngeluh gimana pun dia udah bikin kesepakatan ya dia mungkin mikir 2 kali gitu. Kak Amin. Kalau menurut saya. Lanjut Kak, yang kedua keterbatasan waktu. Ya, masalah waktu itu kalau SMA mau berapa JP, Kak? Kalau SMK itu kan biasanya untuk kurikulum merdeka ya, yang tercatat itu aturannya 3 jam pelajaran. Pengondisian di lapangan itu cuma 2 jam pelajaran. Nah, kenapa saya bilang waktu? Ini pada saat memang bel bunyi, katakanlah seperti itu. Itu ganti bajunya aja dengan kuantitas siswa perempuan lebih banyak, itu memakan waktu bisa jadi 1 jam pelajaran baru beres selesai gitu. Kadang-kadang suka tidak tercapai target pengajarannya. Mohon maaf ya Pak Amin, makanya dari itu dari awal balik lagi ini kesepakatan kelas. Dari awal kita ada ini kesepakatan kelas itu untuk itu. Yang pertama, kamu harus ganti baju 10 menit udah selesai. Kalau misalkan nggak selesai ada konsekuensinya kayak gitu. Langsung alat juga peserta didik kalau bisa yang bawa, beresin peserta didik biar mereka ada rasa kalau kita jawab ya. Kalau kita misalkan ada kesempatan kelas, jadi peserta didiknya ada rasa tanggung jawab. Ada tanggung jawab, wah kalau saya gini, jadi udah tertanam dia rasa tanggung jawab. Kalau misalkan kita biarin aja lah, terserah kalian mau ngapain, udah kasusnya kayak Pak Amin kayak gitu mungkin.
Ya, permasalahan pada sementara itu Kak, biar nanti mungkin solusinya seperti apa, mungkin nanti kita obrolin lebih lengkap pada saat kita ketemu kali ya. Iya. Boleh yang lainnya kalau ada pengalaman yang ini, boleh ditambahin. Kak Fikri boleh. Kalau misalkan, oh menurut saya mah harus gini nih, kata Kak Fikri. Kalau kata Kak Lukman juga boleh, Kak Fikri, Kak Lukman, Kak Hana. Kak Irfan boleh. Pak Imam mana ini Pak Imam? Sedikit mungkin menambahkan aja ya. Kayak untuk Kak Sukiman silakan. Iya untuk SMK, karena memang saya juga pernah di SMK juga sih untuk mengajar, cuman sekarang kita udah di SD, kita turun jadinya ke SD. Iya untuk SMK memang alangkah baiknya sih kita ada yang namanya apa ya, kontrak belajar sih kalau itu disebutnya. Lebih tepatnya kontrak belajar. Jadi di sana nanti ditempatkan memang waktunya, kesepakatan kelas atau kontrak belajar itu memang perlu kalau buat anak besar. Lalu untuk pembelajarannya, biasanya untuk perempuan kita dimodifikasi dulu Pak. Biasanya kalau saya lakukan itu dimodifikasi dulu sebelum pembelajaran sesungguhnya, kita modifikasi dulu dalam bentuk permainan. Jadi agak biar mereka merangsang mereka untuk pembelajaran asik gitu. Setelah itu baru pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi biasanya permainan dulu dimainkan, tapi intinya hampir sama dengan pembelajaran sesungguhnya. Paling sih kalau saya biasa dilakukan seperti itu. Mungkin ya kalau memang salah dikoreksi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, buat anak-anak, ya, buat anak-anak biar terpacu, biar semangat. Jadi gimana nih caranya? Berarti waktu kita mau kayak pemanasan, permainan dulu. Tapi ya apa namanya? Ya kembali lagi itu kalau kata Kak Iman itu tadi apa kesepakatan kelas itu? Kalau dibilang itu kalau saya dulu kontrak belajar. Nah, kontrak belajar katanya. Sama sih dengan kesempatan kelas, cuma disebutnya kontrak belajar kalau kita. Biar peserta didik pun juga sama. Biar peserta didiknya itu ada rasa tanggung jawab. Iya betul. Kak Santo diam-diam aja Kak Santo ini. Coba suaranya Kak Santo. Tadi ini. Ayo Kak Santo, coba Kak Santo. Ada berpendapat juga nggak? Mohon izin Kak Fasil kembali ke itu modifikasi ya. Tambahan modifikasi bukan dari alat saja, lapangan, tapi jumlah pemain juga ya. Jumlah dari anak kita bagi dua, misalkan dari permainan kasti atau ronde, jumlah pemain kan aturan 12, anak peserta didik 30 bisa menjadi 15 gitu. Ini itu saja kali tambahannya. Terima kasih. Kalau misalkan itu disesuaikan sarana aja, lapangannya gedenya segede apa nih. Misalkan muatnya 5 lawan 5 ya modifikasi berarti 5 lawan 5. Biasanya kayak gitu. Dia benar gitu, bagus. Emang harus gitu. Kalau nggak dimodifikasi, kalau kita ngacunya ke permainan nyatanya yang nggak bakalan muat. Yang ada anak-anak ada yang jatuh, ada yang gimana, yang disalahin siapa, guru PJOK-nya lagi. Pak Susanto tuh gara-gara Pak Susanto anak-anak berdarah, nanti ada yang gitu. Bahaya. Oke, kita ke modul selanjutnya aja. Soalnya udah lumayan nih, udah sejam lebih. Wah, nggak berasa ya Kak? Nggak berasa kalau kita lagi kayak gini mah. Iya, awalnya aja kayak yang gimana pikiran nge-gimit, malas. Soalnya banyak kerjaan. Awalnya emang saya juga gitu dulu. Tapi pas lagi diskusi, enak diskusi, ya nggak kerasa. Waktunya habis gitu, cepat habisnya. Tapi enjoy-nya nggak berasa. Iya, ngobrolnya. Apalagi kalau habis berenang, nggak berasa. Adem. Adem kalau habis berenang mah enak. Itu kayak Kak Irfan tuh yang Irba itu. Cepet banget udah berenang lagi ya?
Pokoknya berenang mah kalau bisa setiap hari. Tuh. Dari duit. Dari kerja mulu, dari duit. Pak, enggak dicek. Tadi ada ini ya, apa namanya ini sebelah sini. Iya, udah Pak. Kita bagikan. Nih, ini pas ya? Ya. Kalau enggak nanti mejanya pamat nih. Bisa gimana Pak? Udah muncul belum? Oh, ini nanti deh. Belum. Pas udah rapi semua. Udah ya muncul. Masuk ke LSM ya Kak? LMS Kak. Enggak, ini udah muncul belum saya PowerPoint. LMS Kak, bukan LMS. Bisa aja Amin. Oke, modul 1 sekarang ya. Waktunya bentar lagi. Paling 20 menitan lagi. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisis cerita, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, tindakan seorang guru, tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, sekarang tindakan refleksi. Mengabsen dengan cara yang berbeda. Bisa nggak mengabsen dengan cara yang berbeda? Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Memberi kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dan lain-lain. Nah, 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penilaian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Analisis cerita. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid yang harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola.
Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Jawabannya nanti ada di LMS. Jadi nanti kakak-kakak buka LMS, ada pertanyaan ini dijawab. Jadi bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ada 20.000 yang Oke, silakan sekarang peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Silakan kakak-kakak semuanya tuliskan nomor 1 di kolom chat refleksi atas bagaimana selama menjadi guru PJOK. Jadi selama menjadi guru PJOK itu gimana sih? Jadi kalau merefleksikan itu biasanya ke belakang ya. Selama jadi guru PJOK itu kakak-kakak itu gimana? Udah beberapa tahun mungkin, ada yang udah 20 tahun, 30 tahun. Nah, selama beberapa tahun itu gimana? Terus buat peserta didiknya gimana? Buat bapak ibunya, buat kakak-kakaknya gimana? Boleh ditulis di kolom chat. Untuk yang terakhir kayaknya kita mengisi ini aja. Nanti kita sambil diskusi lagi. Oke, silakan Bapak Ibu, kakak-kakak tulis di kolom chat. Tulis nama, jangan lupa nama dulu. Lalu jawaban. Kasanto ya. Kasanto maksudnya izin. Udah tadi Kak. Izin. Pakai HP. Gimana maksudnya? Tadi pakai HP. Sebelum tadi pakai HP. Iya, terus pindah pakai laptop sekarang. Tapi itu udah bisa masuk. Udah masuk di laptop udah. Oh iya. Silakan boleh ditulis semuanya. Kelas kita belum dibuat ketua kelas ya, Kak. Silakan ada nggak yang mau jadi ketua kelas? Kasukiman ketua kelasnya. Langsung aja kita tunjuk. Ya, Kasukiman, udah Kasukiman. Wakilnya siapa wakilnya? Takutnya Kasukiman itu takut lagi ada yang acara, lain dong. Yang lain Pak Lukman. Sama Pak Lukman bisa tuh ketua kelas. Pokoknya yang man aja man Sukiman jadi ketua. Oh iya, benar. Lukman aja. Pas Lukman aja. Ya, Bang, Sukiman sama Lukman pas.
Iya. Pak Sukiman kalau Izin, saya minggu depan baru tugas 2 minggu 3 mingguan besok. nggak apa-apa, ini mengcover Saya juga lagi PPG ini. mengcover Pak Iman aja, Pak Iman aja. Pak Lukman. Ya. Kalau Pak Iman lagi ada keperluan, baru ini ketua kelas mah nggak banyak tugasnya, cuman mengingatkan bila mana ada temennya yang belum mengerjakan tugas, tolong diingatkan. Tapi biasanya admin juga mengingatkan. Sama yang belum makan, cuman. Hari ini misalkan tugas terakhir, tolong di-upload. Jangan lupa di-share tugasnya, Man, tugas jawabannya. Oke. Cepet banget ya waktu. Menurut Kak Imam, sangat senang dengan profesi sebagai guru PJOK, sebagai pekerjaan juga berbagai ibadah untuk masyarakat. Menurut Kak Lukman, menjadi guru PJOK sangat menyenangkan, terlebih bisa dekat dengan peserta didik dan bisa mengembangkan kemampuan anak yang kurang dalam diri saya adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Menurut Pak Amin, mengingatkan kembali berkenaan dengan pembelajaran sudah dilakukan. Bu Hana, selama menjadi guru TK, termasuk mengajar PJOK, saya mempelajari dari berbagai sumber bagaimana cara mengajar PJOK di anak TK atau merancang permainan yang melatih kebogohan siswa. Semua pelajaran termasuk PJOK bertujuan utama keberpihakan pada murid. Semoga kedepannya melalui diseminasi ini PJOK yang diajarkan terus berpihak pada murid dan menyenangkan. Menurut Kak Ahsanul Fikri, selama menjadi guru PJOK saya masih kurang sekali dalam melayani anak-anak dengan baik, kurang memahami karakter siswa karena waktu yang kurang cukup, terlalu fokus pada target anak harus bisa, padahal karakter anak beda dan harus berbeda pula cara penanganannya. Yang lainnya belum ya? Nanti ada yang ini ya, satu orang di sini yang coba mendiskusikan. Satu orang aja, soalnya waktunya nggak cukup. Boleh nanti Pak Ahsanul Fikri ya. Soalnya Pak Ahsanul Fikri nih agak-agak pengalamannya agak lumayan. Kalau pengalaman mah Pak Imam CPI. Kalau Pak Imam mah udah nggak usah ditanya itu mah. Nah itu dia. Cari yang gede aja badannya. Oh, cari yang gede aja. Kalau Pak Imam kan di sini juga sangat senang. Dia mah udahlah senang katanya dengan profesi sebagai guru PJOK. Aduh. Pak Randy. Manggilnya kakak. Sebagai ibadah. Kak Randy. Nah, biar mudah. Ini untuk ketua kelas nih, Pak Imam nih bisa nih. Bisa apa? Bisa bingung. Aturan ketua kelas senior. Saya masih junior, masih muda. Udah tua gitu masih nganggap junior aja. Udah 2 juga. Tapi saya salut sama Pak Imam, Pak Sambas udah ini juga tetap dia mah
semangat mencari ilmu yang baru. Jangan ditanya. Salut saya. Pak Iman, Pak Basril, Pak Sambas. Ah. Jam 30 menit. Oke. Iya, iya, Bu. Oke, boleh, Pak. Boleh, Kak Fikri. Siap. Gimana? Buat ininya, berbagi pengalamannya, gimana refleksinya? Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut pengalaman pribadi, memang yang sempat tadi saya utarakan, terkadang guru olahraga ini terlalu fokus dengan target si anak ini harus bisa ini, bisa ini, bisa itu gitu. Tapi pada kenyataannya kita lupa terhadap karakter anak yang berbeda pula cara penanganannya gitu. Jadi intinya kurang maksimal di dalam pembelajaran gitu. Yang lagi juga dan kemudian cara penanganannya juga kita mungkin kurang up to date terkait dengan psikologi anak yang semakin tahun akan semakin mungkin berubah seperti generasi Z yang sekarang banyak dibicarakan gitu. Jadi kita kurang mengupdate terkait dengan bagaimana cara memahami karakter anak-anak yang dan juga terkait dengan teknologi gitu. Bahkan sekarang ini anak-anak lebih pintar daripada gurunya terkait dengan teknologi seperti itu, Pak Fasil. Oke. Boleh ada yang menambahkan? Kak Basril, coba. Ada Kak Basril? Hadir, Pak. Coba Hadir, Kak Kak. Basril, pengalamannya gimana nih merefleksikan menjadi guru PJOK selama ini? Kalau kata Pak Fikri tadi itu, Pak Fikri terlalu fokus dia mah. Biar apa namanya? Bisa dibilang mencari anak-anak itu biar hebat. Kalau ini biar bisa juara nih. Kalau Pak Basril gimana menurut Pak Basril? Nah, mungkin untuk sekarang karena saya juga masih belum terlalu lama mengajar PJOK. Nah, untuk sekarang kan kalau untuk mengajar PJOK itu sendiri masih proses menikmati. Nah, kalau untuk pengajaran di samping kita mencari nafkah, kita juga bisa mengolah tubuh, sekalian juga gerak juga. Karena kita tidak monoton kalau untuk pelajaran PJOK, kita juga melakukan aktivitas fisik juga. Jadi selama dari pagi sampai siang juga melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak monoton gitu, Pak. Pak Basril tadi itu di SD apa di SMP SMA? Saya di SD, Pak. Oh, Kak Basril di SD ya. Ngajar kelas berapa Kak Basril? Kalau saya karena gurunya cuma satu, jadi ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Kak. Itu berapa kelas, Kak? 14. 14 kelas sendirian. Iya. Nah, itu salah satu minusnya. Itu mah bingung ya ngajarnya juga. 4 kelas udah mau beda jenjangnya. Beda fase. Iya, itu yang beda fase yang buat bingung kalau 4 kelas kalau semua kelas gitu. Nah, iya. Jadi nggak fokus, Kak, kalau beda fase gitu kan. Nah, itu emang kepala sekolahnya itu nggak mencari lagi guru PJOK yang lain gitu. Minimal 2 orang lah. Nah, minimalnya kan 2 orang, Pak. Nah, itu juga minimal 2 orang masih itu. belum. Itu iya. Itu pun kalau per lomba satu kelas, itu berapa kelas per lomba? Kalau 14 berarti 2 ya? Iya, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 3 ya? Nah. Iya, berarti ya 2 lah minimal. Kalau 4. Iya, minimalnya 2. Iya.
Nah itu makanya coba menikmati saja kalau untuk fase sekarang kan. Iya. Kalau kata Pak Imam, Kak Imamah tadi dia ngomongnya itu pekerjaan juga sebagai ibadah, katanya gitu. Nah. Ya, selain ibadah, Oke, cari nafkah. Pak Basril terima kasih banyak. Kak Basril, selanjutnya buat yang lainnya, Susanto boleh yang ada di layar saya aja, jadi yang langsung mungkin saya tanya, saya ya ini. Kak Susanto apakah ada? Pas Kak, idem. Oke boleh Kak Susanto. Pengalamannya gimana saat menjadi guru PJOK? Mungkin kalau Kak Susanto mah udah lama jadi guru PJOK. Alhamdulillah ya, selama ngajar di PJOK ya itu tadi sama kayak teman-teman ya, paling diidam-idamkan gitu, paling ditunggulah mata pelajaran PJOK. Beda sama mata pelajaran lain kayak bahasa Inggris gitu, bilang tadi di SD ya adanya. Pokoknya ya intinya harus bangga lah jadi guru PJOK, idaman semua bocah, murid-murid ya. Ya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Santo. Sekarang Kak Amin boleh. Kak Amin suaranya di ini dulu. Ya Kak, terima kasih kesempatannya. Ini bicara hati nih ya kan? Iya, hati ini mah, refleksi. Jujur aja kalau bicara suka duka mah udah pasti ada PJOK gitu. Tapi bagaimana caranya, walaupun terutama dukanya ya karena memang belajar seperti Kak siapa tadi bilang bahwa dasarnya itu adalah ibadah. Jadi saya yakin pada saat memang itu yang kita lihat, insya Allah yang dukanya itu ya hilang insya Allah, karena memang semuanya sudah digariskannya seperti itu. Tapi berkaitan dengan SMK Kak. Karena olahraga kita ini kan basisnya sekolah kita ini berbasis perusahaan atau apa disebutnya kebekerjaan lah ya bahasanya ya. Ya. Jadi memang olahraga yang kita terapkan ini tidak seperti halnya dengan SD dan SMP mungkin. Tapi bagaimana caranya gerakan atau olahraga yang kita lakukan itu mampu membuat jasmani siswa-siswa kita nanti atau siswa-siswi kita kuat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu industri ya. Itu seperti itu untuk di SMK ya. Seperti contoh kalau di industri itu kan salah satunya sampai lagi jurusan kami di sini ada kuliner gitu kan, perhotelan gitu yang memang contoh dah bikin roti gitu. Bikin roti ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya berdiri dan sebagainya. Nah, korelasi kami di PJOK khususnya di SMK 7 itu bagaimana caranya fisik anak-anak kita nanti pada saat dia minimal di PKL itu mumpuni. Baik tanggung jawabnya gitu, etos kerjanya itu semuanya mendukung. Jadi semuanya sudah diarahkan atau linear dengan industri. Itu seperti di samping memang untuk minat dan bakat itu kita pikirkan juga. Itu seperti itu. Karena memang enggak seluruhnya ya. Jadi bakat minatnya kita laksanakan, terus linearitas PJOK di industri itu juga bisa terlaksana. Intinya dibuat enjoy aja gitu. Apapun programnya. Mungkin itu Kak sementara. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Amin. Intinya mungkin harus diselaraskan ya kalau SMK mah. Kalau misalkan ada peserta didik, nantinya itu peserta didik itu di perusahaan roti kata Kak Amin itu gimana nih agar peserta didik itu kuat nanti saat dia nanti kerja di perusahaan itu kuat berdiri. Gimana caranya? Nah mungkin Pak Amin itu
kebanyakan latihan ya fisik, penguatan kaki kayak gitu ya. Betul. Ya kebugaran lah tadi. Ya, berarti ada korelasinya sama nanti sama buat ya emang berarti kalau SMK mah udah bagus kalau kayak gitu, jadi nyambung gitu buat bekal mereka nanti. Oke, satu lagi terakhir, siapa boleh? Satu lagi boleh terakhir. Boleh Pak Imam. Ini sama kakak senior. Coba Pak Imam, ada nggak Pak Imam? Ada Kak. Coba Pak Imam menceritakan pengalaman Pak Imam nih gimana, biar saya juga belajar, sama-sama belajar. Saya barusan udah belajar sama Pak Amin, sama Pak Susanto, sama Pak Fikri. Nah, sama senior saya nih, Kak Imam, gimana? Iya, terima refleksinya? kasih. Gini, kalau saya itu dari awal sampai sekarang kan memang dasarnya guru SD. Nah, jadi saya bagaimana supaya dekat dengan anak-anak dan mereka itu tidak segan-segan untuk mengikuti olahraga. Nah, teman-teman kan tahu kalau guru olahraga itu sangat disenangi oleh murid-murid. Nah, itulah yang saya laksanakan dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka yang dari dulu yang sekarang sudah lulus, dia masih mengingat kita. Oh, dulu saya diajar sama Pak Imam enak loh gitu. Oh, dulu Pak Imam lucu. Oh, Pak Imam enggak galak gitu. Jadi mereka alhamdulillah masih terkenang walaupun dia sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Jadi guru olahraga lah yang paling disenangi oleh murid-murid. Itu, terima kasih. Ya, kalau senior mah beda ya. Pasti kekenang sama peserta didik. Walaupun dia udah SMP apa SMA, pasti kalau ketemu beda ceritanya. Pak Imam gitu kan. Iya, pasti udah kayak artis lah. Iya, ya itu. Ya, itulah hebatnya guru PJOK, apalagi ngajar kelas 1, kelas 2. Belum masuk juga udah rame. Apalagi sekarang saya udah dianggap kakek. Kok Pak Imam rambutnya ada putih sih? Iya. Banyak kan ngajari pohon jambu itu, ngajari pohon jambu. Jadi ya begitu Pak Kak Hasan Karandi. Ya, terima kasih Kak Imam pengalamannya. Pak Imam jadi guru PJOK itu sangat berkesan, tidak terlupakan. Oke. Nah, kayaknya ini udah sejam setengah lewat, 90 lewat. Kepada kakak-kakak semua, saya ucapkan terima kasih karena udah menyempatkan hadir, udah meluangkan waktu, dan saya harapkan kalau ada Google Meet semuanya hadir terus ya, karena selain buat kelulusan juga biar menambah wawasan kita, terutama yang paling penting itu menambah wawasan kita. Izin Kak Fasil, tadi ada jadwal ya? Ya. Jadwal untuk Zoom, Google Meet sama yang ini, kalau memang ada bisa di-share mungkin, jadi kita bisa lebih persiapan kita. Itu udah ada, saya udah lengkap kalau tanggal-tanggalnya. Jadwal itu udah lengkap, udah ada. Cuma nanti jamnya itu kondisional ya. Iya. Saya udah bikin itu jamnya, udah ada jamnya, tapi jamnya nggak usah nggak usah dibikin jadi patokan. Nanti saya kirim. Tapi ya kayak besok kan jadwalnya kita belajar pakai LMS ya. Kalau besok kalau besok kakak-kakak itu belajarnya di LMS. Nah, itu maksudnya mungkin ada tugas-tugas di LMS dikerjain ya gitu. Rabu kita ada Zoom lagi, ada Gimit lagi nih. Kita hari Rabu ini kita jam berapa enaknya? Sore main bola. Yang enak malam kali.
Yang lainnya gimana? Ya malam Gimana? aja. Malam aman ya, maghrib ya. Malam aman sih, cuman kalau nggak salah bentar doang, sejam. Mending malam ya? Iya, malam paling aman. Sore main Iya, bola kalau saya. saya sih terserah ke kakak yang lainnya. Kalau misalkan bisa malam, ya yang udah ada malam. privat renang itu Apalagi jam di sini nggak ada bisa. pemain Liga 1, Sombong, Aiman. yang ada privat renang ya. Habis maghrib aja kali. Ya, cocok habis maghrib mah aman semuanya. Jadi aman semua, ngerjain tugas juga nggak Bisa buru-buru. Pak Habis maghrib Iman aja kalau ya, habis biar maghrib. aman. Iya, ada Kalau tarkaman malam soalnya. ini yang suka kagak bisa diam. Aduh. Gimana jadi Pak Amin Ya, bisa malam jam 7? Kak Amin. Minggir-minggir dulu bisa lah. Bisa lah. Yang penting kuping nyangkut. Bisa ya? Ya, yang penting mah bisa lah pokoknya. Ya, insya Allah Oke, bisa. untuk hari ini saya terima kasih banyak karena walaupun kayaknya ini kurang lengkap, seharusnya ada 15 orang yang masuk, cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang ya nggak apa-apa lah. Begini juga udah bagus. Nah, kalau bisa nanti tugas ketua kelas itu mengingatkan temannya yang sekarang belum masuk buat masuk di lain hari. Nah, untuk hari ini saya terima kasih banyak dan saya ucapkan dan semoga kakak-kakak semua sehat selalu. Amin. Amin. Buat Ada Kak kami. Reni juga sehat selalu. Ada Amin, amin. Sehat Amin. Ya. Pokoknya salam kenal dari saya, salam kenal semuanya. Mungkin saya masih agak-agak kurang dikenal. Beda sama Kak Imam. Oke, boleh kita foto bareng dulu. Ininya Oke. di apa namanya? Fotonya diliatin videonya. Foto bareng silakan. Layarnya kali Kak di Biasanya tadi ya share screen-nya Kak Kak dibuka. Fikri ya yang ngirim ke ini, Kak Fikri aja boleh Kak Fikri di Boleh. Itu screenshot, Kak, share kirim screen-nya ke Kak. grup. Dulu Kak. Share screen-nya. Share screen aja, kirim ke grup. Di stop dulu kali ya Bentar Kak. dulu, saya ini dulu, hentikan dulu. Ya, di stop. Stop dulu. Oke, senyum. Tapi nggak bisa semuanya ini ya. Nggak bisa semuanya ya? Iya, yang lain. Nggak bisa dikecilin juga. Yang lainnya di gelombang 3 aja. Ya, di ini aja. Di kedua aja. Kedua, sebelah mana gesernya ya? Susanto tambah gemuk aja itu. Sehat. Susunya cocok kali ya. Aku boleh pamit duluan nggak ini? Oh, ntar dulu. Udah belum? Apa ya? Gesernya kemana ya? 4 orang lagi nih ya? Bingung gesernya ya. Biasanya kalau Zoom itu ada gesernya dia. Iya, ini gesernya kemana nih? Cuman sisa 4 lagi nih yang belum ke foto nih. Geser itu ke bawah, kalau enggak ke kiri. Ini kiri bawah nggak ada. Kenapa Pak? Kiri bawah ini nggak bisa ya. Iya, ini pengaturannya kali ya. Oke, Pak Kasukiman boleh pimpin berdoa sebelum ditutup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kehadirannya di kesempatan sore hari ini. Kita sebelum diakhiri acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, nambah ilmu dan juga untuk kita semuanya. Berdoa menurut kerja masing-masing, berdoa dimulai. Maksudnya gitu, dicek dulu. Doa selesai. Terima kasih untuk Pak Presiden. Ya, terima kasih banyak Kak Iman sudah memimpin acara berdoa. Silakan kakak-kakak semua bila mana mau keluar dari Jimit dipersilakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak, izin. Ya, terima kasih.